Iya, Pak. Dipanjangkan ya. Oke. Iya. Tanda tangannya Pak Joko juga ya. Iya. Oke. Pak Fitri juga tanda tangan sini ya. Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa kan tanda tangannya taruh situ? Nggak apa-apa, Pak. Di latar belakang tadi sudah belum? Sudah dicek tadi, Pak, di latar belakang. Sudah ditambah, kurang tambahin dikit ya tadi ya? Udah, oke ya? Iya. Oke, baik. Untuk bab 1 ada pertanyaan, Mbak Fitri? Sudah, Pak. Mungkin lebih ke bab 2-nya, Pak, ya? Iya, oke. Baik, mana sih? Ini tabel. Teman-teman boleh pakai link kayak begini. Kalau belum tahu bisa tanya Mbak Fitri. Ini di linknya, jadi kalau diklik ini dia langsung ke sana. Yes. Oke. Untuk yang isu sudah ya Mbak ya? Sudah, Pak. Kemarin sudah dibahas. Sudah dibahas. Berikutnya dampaknya. Saya langsung ke yang ketiganya. Oke. Oke, ini enggak diangkat, tapi karena ini yang dia kewenangan dari penyedia jasanya. Sudah bagus, Mbak. Ini terkait dengan APKL-nya. Karena nanti kan teman-teman kalau ditanya bisa menjawab gitu ya. Oke, ini mungkin di enter aja, Mbak. Kalau satu ditanggung. Iya, Pak. Enter ke bawah aja ya. Oke. Lalu di sini ada penjelasan. Oke, penjelasan setiap aspeknya. Oke, sudah dijelaskan. Bagus. Berikutnya, ini kurang besar kayaknya Mbak ya. Coba dibesarin ya nanti ya. Oh iya, Pak. APAR itu apa Mbak? Kepanjangannya. Alat pemadam Kebakaran. Alat pemadam api ringan. api ringan. Iya, ditambahkan ya. Iya, Pak. Oke, jadi dijelaskan atau dipanjangkan nggak masalah. Iya. Baik, oke. Lalu, ini yang kurang, teman-teman semuanya buat yang lain juga. Kelompok 100 dan 103. Langsung apa Mbak? Langsung kegiatannya, Pak. Kegiatannya, Langsung kegiatannya. Penyusunan. Ini isu yang diangkat, gagasannya apa? Langsung Penyusunan draft. penyusunan draft gitu ya. Oke. Iya. Baik. Ini nanti buat pertahapan gitu ya Mbak ya? Iya, Pak. Ini nggak usah dikasih judul inilah, kan sudah di atas kan? Oh iya. Langsung aja tahap 1, diurutkan sesuai di sini. Pertama kompeten kan ini kan? Iya. Berarti harusnya kompeten dulu gitu ya tahap 1. Sudah paham Mbak Fitri ya maksudnya? Iya, sudah paham, Pak. Oke, baik. Kegiatannya. Oke. Baik. Ini punya Mbak Fitri bagus ya. Catatannya kalau dia memperhatikan. Memang beda ya kalau memperhatikan ya. Bagus. Bisa belajar dengan Mbak Fitri, teman-teman semuanya. Loyal. Sebentar, loyal. Mengucapkan salam itu hubungannya dengan loyal itu apa, Mbak? Oh, itu sebenarnya bukan salam, Pak. Salam sama berdoa itu, Pak. Terus hubungannya dengan loyal itu apa? Dengan memegang teguh ideologi Pancasila itu apa hubungannya? Mungkin lebih ke itu, Pak. Nilai persatuan itu. Nilai apa? Itu kayaknya saya, Pak. Loh, ini kan kalau Sebentar. ini simulasi kan penguji bisa tanya gitu kan, kok mengucapkan Iya. salam kok mengklaim itu aktualisasi loyal, gimana? Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Boleh?
Mungkin bukan loyal, Pak, ke ramah mungkin, tetap berorientasi pelayanan. Karena kan kita kalau Ya, misalkan mau masuk ke ruangan orang kan harus sopan gitu, Pak. Mungkin betul. jadi yang ke berorientasi pelayanan yang ramah, Pak. Ya. Memang loyal itu agak sulit ya teman-teman ya. Mungkin belum tepat kalau yang ini, Pak. Ya, betul. Kalau misalkan nantinya kita mengerjakannya itu overtime di luar jam kerja itu mungkin bisa dimasukkan ke sana sebagai contoh Loyal. kegiatan yang loyal. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Baik. Teman-teman semuanya itu juga bisa masuk ya. Ini dimasukin ke berorientasi pelayanan. Tapi loyal itu teman-teman semuanya bisa teman-teman variasikan begini, teman-teman. Misalnya, yang blank mana ya? Word tapi blank. Mana ya? Oke. Ini buat kelompok yang lain juga, teman-teman yang lain. Jadi loyal, memegang teguh itu teman-teman bisa diaktualisasikannya begini. Misalnya, ketika melakukan review kepada jurusan, mentor ya, jurusan ya, apa namanya? Tergantung kondisi, Pak. Kalau Iya. misalkan yang terkaitnya jurusan bisa ke jurusan. Misalnya kalau gini ya, Mas Pian tadi, pengelola website jurusan, saya menerapkan prinsip musyawarah mufakat sebagai bentuk aktualisasi sila keberapa? 4. Keempat. Pancasila. Lalu baru teman-teman di sini loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, khususnya sila keempat. Nah, begini teman-teman semuanya. Boleh di screenshot ya. Jadi, loyal itu kan memegang teguh ideologi Pancasila, terus apalagi nilainya tadi? Pancasila, UUD 45 gitu kan, teman-teman? Oke, Pak. Oke. Jadi itu bisa divariasikan di sini. Teman-teman sila keberapa pun juga bisa kan? Ini loyal. Oke. Maaf, ini saya contohkan buat semuanya ya, teman-teman semuanya. Jadi memang di loyal itu belum banyak yang memahami dengan baik terkait dengan aktualisasinya. Kalau punya materi juga ada yang beberapa yang kurang. Teman-teman bisa menyempurnakan dengan seperti ini. Itu contoh yang pertama. Terus teman-teman divariasikan kah setiap 5 kegiatan paling tidak loyalnya berbeda lah gitu ya. Jangan semua keempat. Bisa jadi misalnya bahasa gitu misalnya. Ketika melakukan sosialisasi, Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia berarti nilai berapa? 3. Kok sila 3 sih? Kira-kira yang mana? Bukan UUD 45-nya ya, Pak? UUD 45. Oke. Iya. Sebagai bentuk apa, teman-teman? Bentuk aktualisasi Undang-Undang 45 terhadap simbol negara.
penerapan, bahasanya bisa divariasikan ya. Penerapan kita pakai apa namanya, aktualisasi, ini kan beda. Variasinya beda. Jadi semakin banyak variasinya semakin baik. Penerapan apa? Pasal berapa? Pasal berapa, teman-teman? Bahasa itu pasal berapa? Pasal 35 ya. 35 atau 36? Pasnya berapa lah? 36. Berapa? 36. 36. Misalnya contoh titik. Nah, jadi di sini loyal bukan Pancasila tapi maupun UUD 45. Nah, begini teman-teman. Ini untuk yang lain semuanya. Jadi ini pasalnya bisa untuk memvariasikan. Jadi kan kegiatannya ada 5, ada 6 gitu ya. Teman-teman bisa mengeksplorasi dari Pancasila, dari bahasa ini satu, misalnya ada lagi yang lain, sila ketiga, sila keempat, sila pertama gitu. Begitu, teman-teman? Ngapunten Pak. Boleh. Jadi semisal kalau misalkan yang pertama nih Pak, kami melakukan konsultasi dengan mentor maupun pihak terkait gitu kan, dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, bla 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 dan semacamnya. Itu kan cuma bisa ke yang berorientasi pelayanan kan Pak, yang ramah. Itu kalau tetap sama nggak apa-apa kan Pak? Maksud saya apalagi yang bisa diublek dari situ? Yang apa? Yang Yang orientasi ramah, pelayanan. bukan Pak, yang ramah maksud kami kan kalau misalkan kami melakukan konsultasi itu kan pasti itu gitu Pak. Atau mau tadi Pak Tarman kan bilang kalau bisa itu bervariasi, tapi kalau sudah mentok nggak bisa, tapi nggak apa-apa kan Pak, kalau diulang lagi gitu Pak maksudnya. Untuk kegiatan yang itu. Berorientasi pelayanan tapi konsultasi ya. G. Berorientasi pelayanan itu nilainya apa saja sih di situ, teman-teman? Masih ingat? Orientasi pelayanan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oke, bisa nggak melakukan perbaikan tiada henti? Itu Konsultasi kan? iya, Oke. itu belum nggak masuk revisi Pak. Sebentar. Nanti waktu revisi gitu Pak. Bukan ya? Contohnya ya, perbaikan tiada henti di konsultasi gitu kan? Oh, oke. Oke, Iya, Pak. jadi caranya teman-teman semuanya ketika apa? Siapkan atau para pihak ya. Ini langsung saya contohnya pengelolaan website gitu ya. Oke. Masuk nggak Mbak Ana?
Mbak Ana, masuk nggak? Oke, Pak. Siap, Masuk, barusan Pak. lupa nggak Oke. unmute, Pak. Oh iya. Jadi begitu ya, teman-teman semuanya. Jadi divariasikan. Jangan sampai berorientasi pelayanannya ramah semuanya. Boleh ramah salah satu. Lalu yang ketiga, yang lainnya kan banyak pilihannya, begitu ya. Pak, tapi kan itu hanya 3, kan perilakunya hanya 3. Sementara kegiatannya 5, gitu kan. Ya berarti ada yang berulang toh, nggak apa-apa. Kan memang hanya 3 kan? Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Begitu Mbak Fitri? Sudah bisa dipahami Mbak Fitri? Insya Allah. Oke ya. Jadi perbaikan untuk Mbak Fitri di kolom 3 direfleksikan lagi di sini ya. Tentang Iya, Pak. perilaku yang di agenda 2 ini. Ini tugas kayak di agenda 2 kemarin itu ya. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi Mbak Fitri? Sudah. Ini jadwalnya ya. Oke, baik. Kalau yang di bawah ada, oke, ini udah bagus punyanya Mbak Fitri ya, terkait dengan rancangannya di sini. Oke. Analisis isu kontemporer, smart. Loh kok cuma smart Mbak? Yang lainnya nggak ada? Modulnya. Berakhlak kan Iya, lengkap kan? belum ditambahin lagi. Iya. Tambahkan ya. Oke, Tambahin, baik. Pak. Baik, makasih Mbak Fitri. Berikutnya punyanya Mbak Dini. Nah, Mbak Dini. Pak, saya baru